Musyawarah Senat Mahasiswa Universitas Paramadina dengan tema demokrasi dibajak oleh oligarki dan politik dinasti feodalisme. Gak akan mungkin kita bisa melaksanakan politik yang riang, gembira, politik yang santun, politik yang santuy, yang penuh kebahagiaan kalau kemudian proses-proses menjelang pemilu 2024 itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tidak mungkin kita bisa melaksanakan proses pemilu yang riang gembira. Seluruh proses sebelum pemilu itu berlangsung 14 Februari 2024 sangat jauh dari kata riang gembira. Malah dipenuhi dengan pembusukan peradilan, malah dipenuhi dengan berbagai pembunuhan demokrasi, malah dipenuhi dengan berbagai hal-hal yang sangat jauh dari demokrasi. Ini mengingatkan saya sama bukunya How Democracy Dies gitu. Jadi seringkali orang-orang yang dipilih lewat sistem demokrasi adalah orang-orang yang sama dengan orang yang membunuh sistem demokrasi itu sendiri. Contohnya banyak teman-teman, Xi Jinping mungkin di China, Putin di Rusia dan lain sebagainya, dan Joko Widodo di Indonesia gitu. Kita bisa melihat bagaimana orang di tahun 2014 yang kita sebut sebagai New Hope. Jokowi itu tahun 2014 kita sebut sebagai New Hope, harapan baru. Karena kita anggap orang-orang yang kemudian lahir dari tradisi sipil adalah orang-orang yang tidak mungkin menggunakan kekuasaannya untuk membunuh kebebasan sipil. Tahun 2014 kita percaya bahwa orang-orang yang lahir dan hadir dari tradisi sipil tidak mungkin akan mengekang kebebasan sipil, menggunakan independensi peradilan untuk diobrak-abrik sehingga mengganggu kebebasan sipil, konstitusi dan juga demokrasi. Nyatanya 2023, 9 tahun dari kita mengumandangkan A New Hope, orang yang sama yang kita sebut sebagai harapan baru adalah bencana baru bagi kita semua. Kita bisa melihat bagaimana orang yang dulu kita sebut sebagai A New Hope tadi, harapan baru, adalah orang yang sama yang menggunakan kekuasaannya untuk mengacaukan demokrasi dan orang yang tahun 2014 kemarin kita sebutkan sebagai harapan baru adalah orang yang sama dengan orang yang menitipkan keluarganya ke sektor penting untuk menggalang kekuasaan selama-lama mungkin. Misalnya, bagaimana dia kemudian bisa tidak mundur ataupun memundurkan saudara iparnya dari Mahkamah Konstitusi, padahal itu adalah pelanggaran etik pertama yang sangat berat. Kita bisa melihat bagaimana pelanggaran etik tersebut berlanjut sampai hari ini ketika Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan putusan nomor 90 yang mengizinkan seorang anak presiden untuk kemudian lanjut untuk menjadi calon wakil presiden untuk melanggengkan kekuasaan. Kenapa saya bilang anak presiden? Karena bagi saya putusan nomor 90 itu tidak menguntungkan anak muda, tapi menguntungkan anak presiden. Kenapa? Anak muda itu bukan sekedar anak presiden, bukan sekedar anak pejabat, bukan sekedar anak politisi, bukan sekedar anak bisnismen. Anak muda itu semua orang yang adalah muda dan anak nelayan, anak petani, anak buruh pabrik, anaknya kuli panggul, anak semua orang yang biasa-biasa saja, anak semua orang yang underprivileged, semuanya orang muda, semuanya anak-anak muda. Apakah mungkin anak-anak muda itu bisa mencapai usia tersebut sesuai putusan 90? Jawabannya tidak mungkin. Dan kalau memang muda itu dipandang sebagai sekedar usia, kenapa tidak diturunkan 17 atau 18 tahun saja sekaligus? Artinya kan itu hanya menguntungkan segelintir orang gitu. Dan kalau muda itu kita hitung sebagai usia, gitu loh, harusnya kan 17 sampai atau 18 tahun menurut saya gitu. Dan kalau kemudian kita melihat putusan nomor 90, tidak ada satupun hal-hal yang mendukung di dalam putusan tersebut untuk kemudian memberikan keleluasaan bagi anak-anak muda berpartisipasi di dalam politik ataupun pemerintahan. Kita bisa melihat putusan tersebut hanya menambah frasa 40 tahun atau pernah mengikuti kontestasi kepala daerah ataupun menjadi kepala daerah. Itu malah menyusahkan anak muda, bukan menguntungkan anak-anak muda. Orang bisa sebelum umur 40 tahun menjadi kepala daerah sudah pasti bukan anak muda biasa, sudah pasti anak muda yang berprivilege, bisa masuk kampus bagus, anak dari bapak dan ibu yang bagus, anak dari bapak ibu yang pejabat atau politisi, ataupun anak dari bapak dan ibu yang koruptor gitu. Bisa jadi orang-orang yang privilege tersebut adalah orang-orang yang diuntungkan dari putusan MK tadi, sehingga putusan MK nomor 9 itu tidak menguntungkan anak muda, tapi anak presiden dan anak-anak oligarki dan anak-anak orang yang sehingga tidak pantas untuk disebut sebagai menguntungkan anak muda secara keseluruhan. Itu adalah pelanggaran etik yang pertama. Yang bilang pelanggaran etik siapa? Bukan Melkisedek Huang. Yang bilang pelanggaran etik Prof. Jimli lewat putusan MK, teman-teman. Jadi kalau banyak yang bilang aktivis mahasiswa ini suzon, bilang Prabowo dan Gibran
etik gitu. Aktivis mahasiswa ini suzon menilai ada pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Yang bilang bukan teman-teman mahasiswa atau masyarakat sipil, yang bilang adalah putusan MK yang dipimpin Prof. Jimli langsung dan dibacakan putusannya oleh beliau bahwa ada pelanggaran etik, ada intervensi kekuasaan yang maksimal di dalam proses pengambilan keputusan di MK dan dibenarkan lewat putusan 140 gitu loh, yang mengatakan bahwa ada kesalahan di dalam putusan tersebut gitu. Jadi sudah pasti ada pelanggaran di dalam situ. Jadi ketika kita menilai kondisi negeri bagi saya ada 3 hal penting untuk menjalankan negara ke depan bagi anak-anak muda. Pertama ada demokrasi, kedua adalah gagasan, ketiga adalah etika. Kita tidak mungkin dapat menjalankan demokrasi yang betul-betul partisipatif dan juga bermartabat kalau tidak ada etika. Kita tidak mungkin bisa menjalankan demokrasi yang bukan formalistik kalau tidak ada gagasan. Dan yang menjadi penting adalah tanpa etika, demokrasi dan gagasan hanyalah kesia-siaan belaka. Jadi orang-orang yang hari ini dengan berani ngomong endasmu etik adalah orang-orang yang sudah pasti tidak akan secara etis menjalankan kekuasaan karena dia mengenyampingkan etika di dalam proses-proses menuju pengambilan kekuasaan. Gitu. Orang-orang yang hari ini mengenyampingkan etika dan mengenyampingkan hal-hal substansial di dalam pemilu 2024 sudah pasti tidak akan memandang penting etika dan hal-hal substansial ketika dia mendapatkan kekuasaan. Gitu. Jadi ketika kemudian masyarakat Indonesia hari ini pertontonkan adanya politisi ataupun adanya calon penguasa yang hari ini dengan sedemikian beraninya mengucapkan hal-hal tadi, biarkan masyarakat yang menilai kelangsungan ke depan. Dan hari ini ketika menilai kondisi demokrasi kita, ada fenomena yang kedua, yaitu pembodohan publik. Ketika setiap harinya teman-teman mahasiswa ataupun orang-orang muda ngomong di publik bahwa kita butuh pemimpin yang punya gagasan, kita butuh adu gagasan, silakan datang ke kampus berdebat dan lain sebagainya. Ada segerombolan politisi yang hari ini dengan berani mengatakan bahwa berdebat itu tidak penting, berdebat itu kesia-siaan, yang penting itu kerja dan lain sebagainya gitu. Bagaimana mungkin kita bisa menjalankan negara ke depan kalau tidak dibungkus dengan gagasan-gagasan gitu. Bagaimana mungkin kita bisa melihat pemimpin yang oke, pemimpin yang baik, pemimpin yang betul-betul substansial, yang peduli akan kondisi bangsa, kalau hari ini mereka tidak semuanya menunjukkan gagasan-gagasan gitu. Dan kalau kemudian pembahasan mengenai isu-isu yang penting itu dianggap sebagai pembahasan yang politis, seperti misalnya isu pelanggaran HAM di masa lalu, jawaban saya, isu pelanggaran HAM di masa lalu bukanlah isu yang politis. Itu adalah isu yang setiap harinya diadvokasikan oleh korban ataupun keluarga korban ataupun orang-orang yang peduli akan kasus tersebut. Kalau dibilang kasus itu muncul 5 tahunan sekali, silahkan datang tiap Kamis di depan Istana Negara melihat orang-orang yang menggunakan baju hitam, payung hitam, ada Bu Maria Sumarsih dan ada berapa keluarga korban lainnya di sana. Itu bukan isu 5 tahunan sekali, itu isu setiap harinya. Dan isu setiap detiknya bagi semua orang yang menjadi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM baik di masa lalu maupun hari-hari ini. Sehingga kalau hari ini kita kemudian ngomong bahwa wah itu isu politis, itu isu 5 tahunan sekali, wah gagasan itu nggak penting dan lain sebagainya. Hari ini demokrasi kita sedang dijalankan oleh segelintir orang untuk membodohi publik seakan-akan gagasan tidak menjadi aspek paling penting di dalam pengambilan keputusan kita di bilik suara. Yang ketiga, teman-teman, hari ini yang paling penting ketika kita ngomongin soal hak partisipasi di dalam politik dan pemerintahan, kalau kita mengacu pada International Covenant on Civil and Political Rights yang udah diratifikasi, Undang-Undang 11 atau 12 tahun 2005 tentang Konvensi Hak Sipil dan Politik, disebutkan bahwa hak untuk berpartisipasi di dalam politik dan pemerintahan itu ada 3. Hak untuk dipilih, hak untuk memilih, dan hak berpartisipasi di dalam kebijakan-kebijakan gitu. Hari ini orang hanya berfokus tentang hak dipilih dan memilih, tapi tidak berfokus pada hak berpartisipasi di dalam kebijakan-kebijakan gitu. Bagaimana cara masyarakat sipil berpartisipasi di dalam kebijakan-kebijakan? Ya dengan terus mengkritisi dan berisik. Kenapa? Karena tanpa kritisi dan berisiknya orang-orang yang kritis, sudah pasti negara ini akan dijalankan ke arah-arah kezaliman, ke arah-arah kelaliman, ke arah-arah yang menuju ke despotisme gitu. Karena power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Orang-orang yang sedemikian kencangnya mempertahankan kekuasaan ataupun orang-orang yang sudah masuk ke dalam kekuasaan, tendensi untuk bertindak korup ataupun bertindak despotik akan semakin besar. Sehingga butuh gelombang masyarakat sipil, elemen masyarakat luar, elemen masyarakat kritis yang setiap harinya melakukan kritisi untuk menjamin bahwa sikap, tindak, kebijakan dan peraturan yang diterbitkan tidak semata-mata menguntungkan penguasa, menguntungkan oligarki, menguntungkan elit dan menguntungkan orang-orang yang di dalam kekuasaan.
tapi sebagaimana mungkin bisa menguntungkan seluruh masyarakat Indonesia yang pada mereka kita berikan. Teman-teman, hari ini kondisi demokrasinya tengah kacau balau. Orang-orang yang bersuara kritis, orang-orang yang kemudian berbicara banyak, orang-orang yang kemudian hari ini memberanikan dirinya untuk menentang sesuatu, seringkali adalah orang-orang yang dijadikan target akan operasi sesuatu. Orang-orang yang hari ini kemudian dengan berani menyuarakan sesuatu adalah orang-orang yang sudah harus siap menerima resiko ketika sewaktu-waktu terjadi sesuatu. Hari ini kita sedang dipertemukan dengan fenomena tadi. Kalau ada orang yang bilang bahwa hari ini kita semua bebas untuk berpendapat, mungkin semua orang memang bebas untuk berpendapat, tapi mungkin kita semua tidak akan bebas setelah berpendapat, gitu. Mungkin kita semua akan berujung bui seperti Bang Haris Azhar dan Mbak Fathia Maulidiyanti. Mungkin kita semua akan berujung persekusi, intimidasi, represi, dan lain sebagainya. Kondisi di mana semua orang yang berani menyuarakan sesuatu itu harus siap dan siap menerima resiko ketika sewaktu-waktu terjadi sesuatu adalah kondisi yang salah, teman-teman. Seringkali kalau saya ngelihat Twitter, ngelihat Facebook, ngelihat Instagram, media sosial, TikTok, dan lain sebagainya, orang-orang bilang, ya wajar lah, itu resiko kalian semua yang hari ini sedang berjuang. Wajar, jangan lembek, jangan manja. Kalau manja masuk manis manja grup aja gitu, kayak gitu. Jadi banyak orang yang ngomong-ngomong kayak gitu. Jawabannya adalah kalau hari ini orang-orang yang kritis, orang-orang yang siap mengorbankan sesuatu untuk hal-hal yang besar, kemudian adalah orang yang harus menerima ketika dirinya menjadi korban akan suatu hal. Artinya negara ini sedang tidak baik-baik saja. Karena harusnya kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi itu menjamin semua orang akan bebas setelah dia melakukan pendapat dan berekspresi. Teman-teman, jawabannya apa? Gitu. Jawabannya adalah jangan takut. Gitu. Jadi banyak sekali orang-orang yang nanya apa yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan adalah tetap berisik. Yang harus kita lakukan adalah jangan takut. Yang harus kita lakukan adalah senantiasa tidak boleh lengah, senantiasa tidak boleh takut, senantiasa tidak boleh mundur, punya kepala yang tegak. Apa ini di DPR? Tadi kayak pembahasan undang-undang cipta kerja ya, dan putusin gitu. Jadi teman-teman jangan takut, jangan mundur, jangan lengah, jangan merasa sendirian, jangan pernah menurunkan kepalanya, jangan pernah membungkukkan bahunya, karena teman-teman tidak sendiri. Semua orang yang hari ini berjuang, semua orang yang hari ini memberanikan diri untuk membela dan mengadvokasikan sesuatu adalah orang-orang yang senantiasa dilindungi oleh Tuhan dan orang-orang yang senantiasa diberkahi oleh berkah yang didoakan oleh masyarakat. Teman-teman jangan takut, karena percayalah kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Terima kasih banyak. Baik, sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Bung Melki, teman-teman. Baik, tadi sudah cukup tugas narasi dari Bung Melki tentang tadi kecacatan demokrasi dan banyak hal yang telah mengedukasi kita. Mungkin langsung saja teman-teman semua. Habis ini saya akan buka sesi pertanyaan. Yang dimaksud silakan bagi teman-teman semua yang ingin bertanya. Perlawanan terhadap mungkin kita batasi untuk dua penanya. Sontoloyo. Silakan teman-teman. Karena ketiga narasumber sudah menyampaikan yang baik gitu. Jadi kalau di Fakultas Hukum itu ada beberapa aliran juga teman-teman gitu, dan nggak semua sependapat gitu. Tapi saya yakin ketiga Fakultas Hukum UI di sini gitu percaya bahwa kalau ngomongin teori keadilan, kayaknya yang paling dekat dengan kita sehari-hari itu Amartya Sen gitu, bahwa ada yang namanya kebebasan. Kebebasan itu tuh harus dinilai sebagai dua hal, kesempatan dan juga proses gitu. Jadi seringkali kita ini ngomongin demokrasi, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, berkumpul, katanya semua bebas, katanya semuanya dijamin oleh undang-undang gitu. Tapi situasinya kan hari ini tidak seperti itu gitu. Karena kebebasan itu harusnya tuh bermakna dua hal, kebebasan sebagai kesempatan, kebebasan sebagai proses. Hari ini kebebasan sebagai kesempatan ya sudah jelas, kita semua memang punya kesempatan, tapi proses-proses di dalam kebebasan itu tidak partisipatif. Jadi apa yang bisa masyarakat sipil lakukan ya tadi barrier to entry-nya didobrak, apapun yang kita lakukan, apapun yang bisa kita lakukan, dan yang paling penting jangan berhenti untuk bersuara aja untuk mewujudkan kesempatan dan juga proses yang betul-betul bebas tadi. Itu aja sih dari gua. Oke, tepuk tangan teman-teman semua. Oke, biar semangat. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Oke, sebelum ditutup teman-teman semua, mungkin kita akan ada sesi foto terlebih dahulu. Silakan untuk para panelis untuk bisa maju ke depan. Langsung bareng aja. Jadi
kira-kira pertemuan hari ini adalah dari sekian upaya akhir setelah perjalanan panjang, setelah berbagai cara proses represivitas, pembungkaman dan lain-lain. Teman-teman kita juga di berbagai elemen juga melalui itu. Nah, hari ini kira-kira kita berkumpul di Universitas Paramadina. Di Universitas Paramadina kita mengamini satu pikiran besar dan satu tokoh besar bernama Nurholis Madjid. Nurholis Madjid adalah salah satu tokoh yang dalam garis kita abjad-abjad pikirannya pro terhadap demokrasi dan tentunya adalah pikiran-pikiran keindonesiaan, kemodernan dan keislaman menjadi satu bagian dalam ide-ide besar keparamadinaan. Itu sebabnya hari ini Paramadina tidak hanya bekerja sebagai lembaga akademisi tapi juga bekerja sebagai pengejawantahan ekspresi dari pikiran-pikiran Nurholis Madjid. Nah, saya mungkin izin Mbak Fitri, terus Mbak Fitri mewakili teman Sivitas Akademika Universitas Paramadina menyambut baik itikat seperti ini yang terus kita jalankan. Kita tidak berhenti ya Bu. Kita juga berkeliling di berbagai tempat. Mungkin memang berbagai kegiatan cukup minor hari ini karena kondisinya memang di mahasiswa sendirinya kadang-kadang bentuk lain dari pelemahan intelektualitas. Nah, tapi sejak awal kita berbicara tentang pikiran Cak Nur tentang demokrasi. Demokrasi tidak hanya berbicara tentang kebebasan berpendapat, demokrasi tidak hanya berbicara tentang siapa yang berhak, tapi demokrasi berbicara tentang segalanya. Kita tidak pernah mau menawar lagi nilai dari demokrasi. Kenapa kita tidak mau menawar nilai-nilai dari demokrasi? Sebab halnya adalah kondisi yang paling menggenaskan, kondisi yang paling membuat kita sangat miris ketika demokrasi dilemahkan. Kenapa sebabnya? Karena demokrasi berbicara segala hal, berbicara tentang partisipasi bermakna, berbicara tentang kesempatan yang sama, berbicara tentang harapan masa depan. Jadi demokrasi tidak hanya tentang kebebasan kita berpendapat, tapi demokrasi tentang pendidikan kita hari ini. Demokrasi berbicara tentang masa depan kita ke depan. Demokrasi berbicara tentang krisis lingkungan alam hari ini. Demokrasi berbicara tentang hukum dan hak yang harusnya kita dapat hari ini. Itu sebabnya ide tentang demokrasi hari ini dengan berbagai fenomena yang ada sungguh-sungguh membuat jadi demokrasi berada pada titik nadir yang sungguh luar biasa. Waduh, ada sabotase. Waktu lalu saya dan teman-teman di BEM bersama teman-teman yang tidak berhenti untuk berbicara, kita misalnya membawa kira-kira beberapa waktu lalu kita membawa jagung sebagai simbol perlawanan itu. Karena bagi kami perjalanan demokrasi bukan tentang diloloskannya anak muda yang dianggap mewakili anak muda. Bagi kami demokrasi ketika kepastian dan kesempatan tidak sama lagi, malah hal tersebut merupakan ancaman bagi anak muda. Jadi demokrasi anak muda bukan hanya tentang usia, tapi anak muda tentang kebebasan yang sama, anak muda tentang kesempatan yang sama, anak muda tentang nilai-nilai yang kita imani. Sehingga sehingga nilai yang kita pegang adalah nilai-nilai demokrasi. Kita misalnya melihat perjalanan sejarah dari peradaban kita, pra kemerdekaan misalnya, sebelum
mencapai satu titik kemerdekaan. Wujud dari besar misalnya, pra kemerdekaan misalnya kita lihat ketika pemimpin otoriter kesejahteraan tidak didapatkan. Di ujung pemerintahan Soekarno, Orde Lama, di ujungnya ketika pemerintahan otoriter kesejahteraan tidak didapatkan. Begitu juga di masa Orde Baru. Ketika di ujungnya pemerintahan otoriter, kebebasan pun, kesejahteraan pun tidak kita dapatkan. Itu sebabnya kita ingin mencegah demokrasi kita diberangus, karena kesejahteraan adalah buah dari demokrasi yang kita inginkan. Itu sebabnya hari ini kita tidak berhenti untuk berbicara, dan kira-kira ke depannya kita merayakan satu kebebasan, kita merayakan satu nilai-nilai yang kita setia kepadanya. Untuk itu kita sambut nanti ke depannya beberapa tokoh yang akan berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bung Afiq Naufal selaku Presma Paramadina yang telah menceritakan keluh kesahnya tentang demokrasi ini dan tentang perjuangan anak-anak muda sampai kepada perjuangan Sumpah Pemuda 2.0 yang dimana dilambangkan dengan jagung sebagai logo dari perjuangannya. Baik, di sini juga kita telah kedatangan salah satu panelis kita, yaitu Bung Melki. Selamat datang Bung Melki. Baik, mungkin izin untuk melanjutkan dari Bung Afiq Naufal selanjutnya. Terima kasih. Kalau saya sebenarnya mau menjawab pakai dua kerangka berpikir ya. Jadi mungkin pertama adalah kerangka berpikir tentang penguatan masyarakat sipil. Yang kedua tentunya perspektif sistem dalam paradigma dan prinsip demokrasi kita. Jadi yang pertama sebenarnya langkah-langkah seperti ini, langkah-langkah yang dilakukan Melki di berbagai kampus, langkah-langkah yang dilakukan Mbak Titit, langkah-langkah yang dilakukan Mbak Titi di berbagai kampus adalah langkah-langkah kecil untuk menguatkan masyarakat sipil. Karena tentunya demokrasi tidak hanya berbicara tentang 1, 2, 3 orang, tapi berbicara tentang identitas kolektif kita sebagai masyarakat sipil. Sehingga paradigma yang paling utama tentunya adalah penguatan masyarakat sipil di tengah masyarakat kita. Dengan kuatnya masyarakat sipil tentunya partisipasi untuk mengatakan bahwa saya A dan saya B lebih bermakna dan lebih penting unsurnya. Terus yang kedua, paradigma sistem. Kalau ini betul Abi Fitri tadi bahwa kalau saya sendiri sebenarnya yang membuat kita tidak berhenti terjebak dalam jebakan oligarki karena selalu ada barrier to entry. Ya, kita selalu dikasih batu-batu penghalang untuk masuk ke dalam sistem. Misalnya yang paling dekat, kenapa sistem pemilu kita begitu emosional dan sangat memakan banyak pengkhianatan? Karena sejak awal sistem kita membatasi partisipasi orang untuk masuk ke dalam sistem. Nah, menurut saya sebenarnya yang harus dilakukan, biarkan entry untuk masuk ke dalam sistem itu dibuka seluas-luasnya. Bahkan mungkin partai politik tidak perlu menjadi bagian yang selalu merongrong agar masyarakat sipil tidak terlibat. Sehingga menurut saya memang pendekatan sistem juga begitu perlu. Nah, dengan kuatnya sistem, kuatnya masyarakat sipil, sehingga governance yang tercipta, tradisi berpikir sipilnya kuat. Menurut saya kenapa terjadi selalu represivitas di tengah masyarakat kita, terutama di lembaga coklat di sana, karena tradisi berpikir sipilnya nggak ada. Di kita itu polisi itu tradisi berpikir sipilnya sangat kurang. Kita lihat misalnya seringkali yang terjadi oleh polisi dan aparatur negara yang mestinya berpikir sipil itu kerja-kerjanya sangat militeristik. Kadang-kadang cara dia berpikir untuk menghalangi mahasiswa itu dengan kekerasan. Padahal tugas dia itu adalah first governance. Dia orang pertama yang kita tempati dialog. Dia orang pertama yang meresolusi konflik di tengah kita. Sehingga bagi saya sebenarnya dua hal yang perlu kita kuatkan adalah penguatan masyarakat sipil dan tentunya perombakan sistem
yang hari ini tidak berhenti diacak-acak demi kepentingan oligarki, dan hari ini oligarkinya paman dan bapak. Sekian. Baik, terima kasih Bang Afik yang telah menjawab. Silakan Mbak Tita atau Bung Melki dulu. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya mau deket-deket sini aja ya. Jadi saya kalau mati langsung saya matiin, nyalain lagi. Oke, jadi jangan merasa kok kita dikit banget ya. Teman-teman, dalam perjuangan itu dikit atau banyak itu bukan ukuran. Yang jadi ukuran adalah semangat kita. Dan saya merasa energinya nih, teman-teman ada di sini semua. Mungkin kalau dihitung 1, 2, 3 nggak terlalu banyak, tapi energinya banyak banget. Karena saya yakin teman-teman yang datang pada sore hari ini adalah orang-orang yang berpikirnya jauh ke depan gitu. Berpikir bahwa demokrasi itu bukan sekedar pemilu. Bener gak? Karena saya punya kekhawatiran, dan makanya saya senang banget begitu teman-teman mengundang saya untuk bicara pada sore hari ini di sini. Saya ingin sekali sharing, ingin sekali mengajak teman-teman untuk memikirkan bahwa kalau sekarang kita bicara demokrasi, itu bukan cuma untuk 14 Februari 2024. Demokrasi itu sesuatu yang lebih besar daripada itu. Demokrasi itu, teman-teman, gara-gara pemilu, mungkin kita mikirnya cuma kotak-kotak yang harus tempat kita memasukkan kartu-kartu suara kita nantinya. Presiden, DPR, DPD, DPRD, provinsi dan kabupaten kota. Kita mungkin mikirnya hanya itu demokrasi. Tapi itu keliru, teman-teman. Demokrasi itu bukan sekedar lembaga-lembaga negara. Demokrasi itu juga bukan sekedar prosedur seperti pemilu, seperti proses legislasi. Bukan. Itu hanya demokrasi prosedural kita memanggilnya. Kalau kita berbicara demokrasi yang substantif, kita sebenarnya berbicara soal apa? Demos itu apa sih? Demos itu apa? Pasti udah diajarin dong SD, SMP, SMA, kuliah. Demos itu kan warga ya. Demos itu kita. Demokrasi itu, teman-teman, adalah soal kita, bukan soal mereka. Yang wajah-wajahnya kita bisa lihat di poster-poster yang kayaknya udah mulai polusi ya. Kalau saya udah mulai terganggu sih, bendera-bendera di mana-mana. Lepas dari benderanya warna apa, wajah yang di poster tuh wajah siapa. Tapi udah terlalu penuh kota ini dengan wajah-wajah dan bendera-bendera itu. Seakan-akan kita mau, dan ini yang digaungkan terus, kita mau berpesta, pesta demokrasi. Tapi pesta untuk siapa? Karena demokrasi itu kan sebenarnya buat warga. Kalau pesta, seakan-akan siapa yang happy dengan pesta itu? Dan siapa yang kemudian nanti cuci piring setelah pesta? Karena setiap pesta itu tidak hanya hura-hura. Pesta itu ada persiapan, ada juga bersih-bersihnya, cuci piringnya, segala macam. Dan kalau dikatakan pesta, terus kemudian dikatakan lagi, oh kita ini kalau pemilu harus riang gembira. Apa itu pemilu yang riang gembira? Yang tiap hari kita lihat bendera warna-warni. Apakah kita yang joget-joget aja? Atau nobar debat capres-cawapres? Menurut saya kalau mau riang gembira dalam berdemokrasi, caranya mudah. Nah kan, udah. Caranya mudah, saya udah siap-siap gitu mau ke belakang. Caranya adalah pemilu yang riang gembira adalah yang taat hukum. Dan hukumnya bukan sekedar teks undang-undang. Hukumnya adalah konsep negara hukum, yaitu pembatasan kekuasaan dan hak asasi manusia. Itu yang namanya negara hukum. Jadi kalau kita mau diistilahkannya kan selalu dengan keceriaan gitu. Pemilu yang riang gembira, pesta demokrasi. Nanti dulu, mau pesta kayak apa kalau untuk berpesta hukumnya dibengkokkan dulu di Mahkamah Konstitusi. Itu bukan pesta menurut saya. Itu penyelundupan hukum. Saya menolak untuk bilang bahwa pemilu yang riang gembira adalah yang joget-joget. Ketika untuk menerjuni wilayah pemilunya, hukumnya diminta diubah dulu kepada pamannya. Itu namanya nepotisme, bukan pesta. Masa kita mau dicekoki oleh pesta yang seperti itu? Pesta yang sebenarnya
Ya pestanya lagi-lagi untuk siapa kalau cuma lihat-lihat bendera warna-warni. Nah jadi teman-teman, demokrasi itu adalah soal akuntabilitas. Karena demokrasi adalah soal kita. Kita bongkar dulu di kepala kita bahwa demokrasi itu soal presiden, soal DPR, soal DPD. Oke, itu satu sisi yang namanya demokrasi prosedural. Tapi pada hakikatnya demokrasi adalah akuntabilitas untuk warga. Artinya demokrasi harus dicek. Jadi kalau teman-teman belajar checks and balances, itu bukan kata-kata kosong teman-teman. Demokrasi itu adalah sebuah sistem yang memungkinkan kita meminta pertanggungjawaban kepada lembaga-lembaga dan prosedur pelaksana kekuasaan dalam suatu negara. Kekuasaan harus dibatasi. Dibatasinya dengan cara apa? Dengan sistem akuntabilitas tadi. Jadi jangan kebalik melihatnya bahwa lembaga-lembaga itu adalah tujuan demokrasi. Bukan. Lembaga-lembaga itu adalah fasilitas untuk berdemokrasi. Tujuan demokrasi apa? Untuk kita warganya supaya mendapatkan keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Itu sebenarnya intinya. Nah, jadi dengan cara pandang bahwa demokrasi adalah soal akuntabilitas kepada kita, orang biasa nih yang nggak punya kekuasaan, justru kita yang punya kekuasaan sebenarnya. Tergantung dari bagaimana kita memaknai apa namanya kekuasaan. Dengan cara melihat demokrasi soal akuntabilitas, maka kalau sekarang kita bilang, oh demokrasi sedang tidak baik-baik saja. Kenapa tuh sedang baik-baik saja? Karena sistem akuntabilitasnya itu lagi dirusak, teman-teman. Gimana cara dirusaknya? Kita lihat satu-satu ya. Kalau saya belajarnya hukum tata negara. Jadi saya belajar bahwa demokrasi sebagai sebuah sistem akuntabilitas membutuhkan pengawasan. Pengawasannya ada institusi, ada prosedur. Institusinya adalah misalnya presiden, pemegang kekuasaan eksekutif. Dia harus bisa dicek oleh misalnya DPR. DPR dan presiden ketika membuat keputusan yang namanya legislasi, gimana cara mengeceknya? Mahkamah Konstitusi. Ketika semua aktor politik berpolitik, mungkin dia melakukan hal-hal yang namanya KKN. Siapa yang mengawasi? KPK. Tapi lepas dari itu semua, gimana cara kita meraih demokrasi itu? Kita butuh kebebasan. Kita tuh siapa? Masyarakat sipil. Nah teman-teman, 4 elemen itu, DPR yang menjalankan fungsi pengawasan ya, bukan hanya DPR yang menghasilkan legislasi, karena jangan lupa legislasi yang dihasilkan juga legislasi yang hanya menguntungkan oligarki. Undang-undang Cipta Kerja, Undang-undang Minerba, revisi Undang-undang KPK. Sementara undang-undang misalnya Undang-undang Masyarakat Adat udah lewat 10 tahun. Disetujui nggak? Enggak tuh. Ditengok juga enggak. Tiap hari teman-teman sampai berkemah di depan DPR tuh kemarin kalau teman-teman mengikuti. Nggak ada yang menemui mereka tuh keluar. Undang-undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga juga seperti itu. Jadi DPR yang mengawasi pemerintah dimatikan. Yang kedua, KPK yang harusnya mengawasi tindakan-tindakan penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan untuk korupsi dimatikan 2019. Waktu itu saya sama teman-teman udah masuk berdemo di depan DPR. Saya nggak tahu teman-teman yang angkatannya masuk di sini lebih dari 2019 mungkin nggak merasakan, mungkin juga nggak. Apapun, tapi itu momentum yang harus kita ingat. KPK-nya dibunuh teman-teman. Dulu masih debatable. Wah, memang harus dibunuh karena banyak Taliban, katanya begitu. Sekarang sudah terbukti. Pak Agus Raharjo udah bilang itu KPK memang didesain untuk dimatikan. Itu bukan karena isu-isu yang lainnya, itu sebenarnya cara untuk membuat orang-orang yang tertutup matanya untuk ikut mendukung pembunuhan KPK 2019. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi. Tadi saya baru ngobrol sama teman-teman wartawan. Mahkamah Konstitusi mungkin kita semua baru ngeh
begitu keluar putusan yang menguntungkan Gibran. Tapi teman-teman, Mahkamah Konstitusi itu dari putusan-putusan sebelumnya sebenarnya sudah banyak dikritik. Teman-teman dengar nggak? Kemarin ada keputusan presiden yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK. Memperpanjang 1 tahun. Itu adalah hasil dari putusan MK bulan Mei yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK harusnya selesai 20 Desember 2023 jadi 20 Desember 2024 diperpanjang. Posisinya sama 54 dengan keterlibatan Paman juga bulan Mei tahun ini. Nggak banyak yang perhatikan, baru terbuka matanya waktu ada putusan Gibran. Tapi saya harus kasih tahu bahwa MK juga telah dibajak dengan efektif. Dan yang terakhir, last but not least, itu kebebasan kita. Tak terhitung banyaknya, dan jangan lupa 8 Januari 2024, Fathia dan Haris akan mendapatkan putusan pengadilannya. Apakah mereka bersalah atau tidak? Harusnya tidak bersalah, tapi kalau lihat proses pengadilan kelihatannya akan menyatakan bersalah hanya karena mereka mendiskusikan hasil riset. Hasil riset ya, bukan gosip, hasil riset. Hasilnya bisa kita unduh bahkan sampai sekarang. Tapi tanggal 8 Januari nanti teman-teman datang deh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Akan dibacakan vonisnya, mereka didakwa karena mendiskusikan hasil riset yang menyangkut seorang Menteri Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan. Bayangkan kebebasan kita sudah direnggut sedemikian rupa dengan cara hukum, dengan cara doxing, hacking, fitnah, dan lain sebagainya. Dan kita jadi takut untuk bersuara. Ketika kita takut bersuara, maka demokrasi sebenarnya sedang rusak. Saya kebetulan tadi bawa Bapak majalah Tempo, ini bukan promosi ya, tapi saya suka baca infografis soalnya. Terus bukan promosi ya. Karena infografis ini menggambarkan indeks demokrasi Indonesia yang teman-teman mungkin ini kekecilan ya, tapi intinya sejak 2021-2022 kita itu jeblok. Kita menjadi flawed democracy. Demokrasi yang cacat. Di mana jatuhnya? Jatuhnya di civil liberty. Kalau di regularitas pemilu ya kita masih bisa bersyukur karena Mbak Titi dan kawan-kawan terus-menerus teriak-teriak waktu udah mulai ada narasi mau memundurkan pemilu, mau memperpanjang masa jabatan, dan sekarang kita semua tahu ternyata di balik itu juga memang perintah dari Jokowi itu sudah beredar semuanya ya di media massa pun. Tapi dari segi regularitas masih kita 5 tahun sekali. Jebloknya di civil liberty, teman-teman. Dan saya duga tahun depan begitu indeks demokrasi dari The Economist Intelligence Unit keluar, kita nggak akan naik kelas. Karena nyatanya civil liberty masih parah sekali. Laporannya sudah banyak. Kemarin lalu saya baru diskusi dengan salah seorang politisi yang ngotot betul bilang nggak ada yang salah dengan demokrasi di Indonesia. Jelas dia keliru berat. Saya minta dia datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur 8 Januari 2024. Lihat bagaimana vonis dari Fathia Haris yang bukan soal fitnah, bukan berita bohong, karena berita bohong tentang Papua tidak pernah dibuktikan di pengadilan secara gamblang, tapi mereka memang dijadikan korban rasa sakit hati dari penguasa yang tidak mau dikritik. Begitu penguasa tidak mau dikritik, lupakan demokrasi. Terakhir, buat catatan kita, oke, kok kayaknya gelap banget sih ngomongnya demokrasi mati lah 4 lembaga gitu ya. Terus kita mau ngapain dong nih Februari? Teman-teman, saya mau bilang, jangan terpaku hanya pada 14 Februari. Partisipasi politik teman-teman itu dibutuhkan sepanjang tahun, sepanjang dari pemilu ke pemilu, sepanjang masa. Kita harus mengubah politik dari politik yang hanya sekedar mencoblos pada hari pemilu menjadi politik kewargaan, yaitu menjadikan apapun
hari-hari kita yang basisnya adalah hak asasi, kita jadikan itu sebagai politik. Teman-teman lihat pelanggaran lalu lintas, ada polisi disogok, kita kritik itu. Teman-teman lihat ada penyalahgunaan, mungkin nggak tahu bansos kayak atau apa, kita kritik itu. Bahkan setelah 14 Februari, politik harus menjadi our everyday life. Politik jangan cuma ketika kita dimobilisasi untuk datang ke TPS setiap pemilu, udah gitu setelah mereka kepilih kita teriak-teriak di luar sampai ada yang meninggal dunia, 5 orang pemuda dan mahasiswa pada 2019 meninggal. Politisi peduli nggak? Enggak tuh. KPK-nya tetap dibunuh tuh. Jadi teman-teman jangan mau berhenti pada pemilu. Kita jadikan politik sebagai suatu gerakan kewargaan yang basisnya adalah hak asasi manusia, karena dengan cara itulah demokrasi yang substantif bisa tumbuh. Sampai di sini dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin ya. Berarti emang kayaknya harus dekat di sini ya. Kalau itu tidak berakhir, kan percuma kan? Makasih, pertanyaannya keren-keren banget. Terima kasih, tambah bikin semangat. Bukan hanya pertanyaan ya, tapi juga tanggapan. Teman-teman dari, maaf dari siapa namanya? Vino ya? Ya, dari Maluku Utara yang, maaf ya ini kan bukan tentang Anda, tapi bupatinya juga baru kena OTT ya? Hah? Gubernur? Oh ya, sorry, gubernurnya baru kena. Tapi kan itu menggambarkan bahwa ternyata kekuasaan itu begitu bahayanya dari sebuah provinsi yang demikian kaya. Masyarakatnya sejahtera nggak? Masih banyak pertanyaan. Tapi pemimpinnya yang ternyata sejahtera, kemudian di OTT oleh KPK. Nah jadi, tapi kan gini ya teman-teman, saya mau menanggapi tanggapan pertama dengan bilang bahwa saya setuju. Makanya buat saya ini bukan diskusi biasa yang kayak seminar gitu, terus semua berharap datang cuma berharap sertifikat, kan nggak begitu ya teman-teman. Kita di sini justru untuk saling mengikatkan semangat kita bareng-bareng dan bergerak bareng-bareng. Dan saya sendiri, saya yakin Melki pengalamannya berbeda, Titi pengalamannya berbeda, tapi kami semua masing-masing juga sudah jalan ke banyak tempat. Saya ke Jogja 2 minggu yang lalu tuh diusir sama nggak boleh di ini ya, di sebuah kampus nggak boleh ada kegiatan di situ oleh rektornya, nggak diperbolehkan. Terus pernah juga di beberapa tempat lain yang semua punya frekuensi sama, dan semua memang harus dijahit teman-teman. Pada saatnya nanti kita harus menjahit ini. Kita harus menjadikan kegelisahan kita ini jangan dibiarkan menguap gitu. Jangan dibiarkan menguap begitu saja. Jangan juga dibiarkan cuma habis bagi teman-teman yang mau memilih, terus kemudian habisnya di kertas suara. Jangan. Kita harus merawat kegelisahan ini untuk membuat perubahan yang sifatnya sistem. Saya ngomong perubahan jangan diasosiasikan dengan ini ya. Saya suka bingung sekarang, jari salah, warna baju salah, kata-kata mau ngomong perubahan salah, mau ngomong apa lagi sih? Amin salah, mau ngomong banyak banget yang salah, tapi jangan diasosiasikan. Saya ganti, jangan perubahan, perombakan. Kita butuh merombak sistem. Dijebol. Teman-teman. Jadi kalau pertanyaan yang kedua tadi ya, jadi solusinya apa nih? Solusinya sih kita bisa diskusi 7 hari 7 malam, tapi in a nutshell, benang merahnya adalah kita harus merombak sistem. Jangan berhenti di pemilu, teman-teman. Teman-teman nanti mau milih atau tidak, ingat, itu hak. Jangan merasa wajib sekali datang gitu, terus nyoblos sampai bingung sekali, segala macam. Kalau teman-teman mau menggunakan hak pilih, silakan. Tidak mau menggunakan hak pilih, karena itu hak ya, juga silakan. Yang tidak boleh kalau kita menghalangi orang untuk milih, nah itu nggak boleh, ada pidananya. Tapi kalau kita menggunakannya dengan kesadaran, apakah pemilu itu akan mengubah hidup kita atau
kotak yang mana yang bisa kita pilih supaya bisa mengubah hidup kita, itu boleh sekali. Itu semuanya adalah hasil pikiran teman-teman semuanya. Nah, jadi saya ingin bilang, bagaimana tuh merombak sistem? Oh, banyak. Dari pemilunya sendiri nih, penyelenggara pemilu. Siapa di sini yang sama marahnya dengan saya ketika melihat banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang jelas terjadi? Salah satunya tadi disebutkan oleh Mbak Titi, soal penelusuran PPATK yang menunjukkan itu nyata sekali. Teman-teman nanti baca deh di media massa deh. Itu soalnya saya pas baca juga nggak habis pikir, tapi nggak tahu siapa yang harus memberi sanksi, karena hukumnya bahkan tidak mengenali bagaimana sebuah rekening yang sedemikian jelas aliran dananya itu bisa diberi sanksi. Kenapa? Yang bikin undang-undang siapa? DPR dan pemerintah. Siapa tuh DPR dan pemerintah? Partai politik yang juga berkontestasi dalam pemilu. Jadi kita bicara dalam sebuah sistem yang rusak. Nah, jadi kalau pertanyaannya, jadi kita mau apa ini sistemnya? Dirombaknya menurut saya teman-teman, kita nanti mesti melakukan perombakan besar-besaran terhadap sistem pemilu kita. Mulai dari bagaimana KPU dan Bawaslu dipilih dan akuntabilitas mereka dan bagaimana mereka bekerja, sampai dengan bagaimana mereka bekerja itu termasuk bagaimana mereka dikontrol sedemikian rupa oleh DPR. Kan kemarin-kemarin Mbak Titi dan kawan-kawan saya hanya bantu-bantu, misalnya untuk isu keterwakilan perempuan, kami menang di Mahkamah Agung. Dijalankan nggak sama KPU? Enggak. Kami menang di Mahkamah Agung untuk soal caleg mantan koruptor. Putusan pengadilan ya itu ya. Dijalankan nggak oleh KPU? Enggak. Terus gimana kita melawannya? Kita lagi ke Bawaslu. Di Bawaslu ya menang juga dalam tanda kutip, tapi juga nggak konkret gitu. Tapi kan saya kadang-kadang sampai ketawa karena Mbak Titi tuh kalau di WhatsApp grup suka bilang, kok gini amat ya kita jadi masyarakat sipil, karena capek banget teman-teman. Kita itu mesti ini ada yang salah, terus nanti para peserta pemilu bilangnya, oh coba cek undang-undangnya, kami nggak melanggar undang-undang. Kalau menurut Anda salah, adukan aja ke pengadilan, bawa aja ke Bawaslu. Iya, kita ke pengadilan, kita ke Bawaslu, kita ke DKPP, kita ke DKPP juga teman-teman. Ya tapi begitu juga, nggak ada perubahan juga. Jadi gini amat ya jadi masyarakat sipil, kata Mbak Titi di WhatsApp grup beberapa kali loh Ti. Beberapa kali dia bilang gitu, kayaknya udah mulai kesel. Karena kita harus seperti dikasih kita yang terbebani gitu. Dan mereka sembunyi di balik hukum. Mungkin kegelisahan Mbak Titi itu sama kegelisahan saya, karena kami orang hukum. Semuanya sekarang berlindung di balik hukum. Kalau bilang, oh itu bagi-bagi susu di CFD melanggar gak? Kata Bawaslu, oh nggak ada tuh teks undang-undang, teks peraturan KPU yang dilanggar, tidak bersalah. Terus, oh itu melanggar etik tuh putusan 90. Anda ini nggak bisa move on, itu kan udah berkepastian hukum tuh, katanya gitu. Terus, apalagi ya banyak. Nah jadi kita bongkar dulu itu satu. Tapi yang kedua juga kita bongkar cara pengambilan keputusan di DPR. Teman-teman tahu nggak, di DPR itu bukan one person one vote loh, one fraksi one vote. Jadi jangan bayangkan ada seorang anggota DPR yang bisa gagah berani untuk bilang saya tidak setuju pada Undang-Undang Cipta Kerja. Nggak bisa teman-teman, karena terserah ketua umum partainya. Nggak ada hak bicara untuk satu orang anggota DPR. Bukan one person one vote, kita one fraksi one vote. Kalau rapat paripurna itu satu orang ketua fraksi akan maju ke depan, terus pandangan umum fraksi untuk RUU ini. Udah selesai, turun Pak podium. Naik lagi. Pandangan umum fraksi untuk RUU ini. Selesai. Gitu doang paripurna. Terus kalau nggak ada yang nggak setuju gimana? Ya tinggal matiin mikrofon. Udah beres. Jadi tuh Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi tuh Undang-Undang KPK. Jadi tuh Undang-Undang Minerba. Undang-Undang IKN, apa aja jadi. Sebaliknya, kalau ada yang mengganggu oligarki, mengganggu kemapanan, seperti Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, Undang-Undang Masyarakat Adat, jadi nggak?
nggak terjadi tuh, nggak diloloskan. Undang-undang DKJ, daerah khusus Jakarta, Februari harus keluar karena dipaksa oleh undang-undang IKN. Menurut undang-undang IKN Februari itu undang-undang DKJ harus selesai karena ibu kota pindah. Undang-undang IKN-nya 21 hari selesai, teman-teman. Kita diajak ngomong nggak? Enggak tuh. Kalau saya bilang partisipasi mana nih? Oh, kami berpartisipasi, Mbak. Kami diskusi di kampus-kampus, di 3 kampus katanya. Kampus di bagian timur Indonesia, bagian tengah Indonesia, dan bagian utara Indonesia. Terus udah. Kami mengundang akademisi, yes. Masyarakat adat diundang nggak? Nggak boleh masuk, teman-teman. Nggak boleh masuk ruang Universitas Mula Warman di Kalimantan Timur. Teman-teman yang kritis dari NGO boleh masuk nggak ke ruangan diskusi di universitas? Nggak boleh. Jangankan teman-teman dari luar, teman saya dosen, sesama dosen, kritis, nggak boleh masuk ruang seminar. Apa itu partisipasi bermakna? Nah, itu harus dibongkar juga. Dan masih banyak lainnya, tapi intinya teman-teman sekali lagi, kita harus bongkar sistem. Jangan cuma mikir bongkar pasang politisi. Karena bongkar pasang politisi itu di belakangnya masih sama. Jadi kalau teman-teman mau milih nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, itu seperti kita mau milih oligarki yang mana. Karena semuanya itu semua ada oligarki di belakangnya. Dan sangat mungkin, kata teman-teman saya yang ahli ekonomi, prinsip ekonomi adalah jangan meletakkan investasi Anda hanya di satu keranjang. Don't put your egg in only one basket. Jadi oligarki itu naruh investasinya di semua kandidat. Jadi hati-hati, jangan diberi ilusi bahwa pemilu adalah satu-satunya cara untuk mengubah hidup kita. Enggak, kita harus menjadikan partisipasi politik itu gerakan bersama. Kalau saya doang ngomong gini, ya nggak selesai juga. Kita harus bareng-bareng nih. Ada satu orang doang, Melki doang, sekali difitnah, hancur dia. Nggak bisa, kita harus bareng-bareng. Kita jadikan ini gerakan untuk merombak sistem. Bukan sekedar mengganti wajah-wajah politisi. Nah, itu tanggapan saya. Makasih. Baik, terima kasih pada Mbak Bivitri. Selanjutnya. Untuk orang muda lagi. Saya harus pakai kebetan nih, maklum udah supaya ngomongnya terstruktur seperti Mbak Bibip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya semua ya. Penting sehat karena kita lagi diuji, 1 konsistensi, 2 kesabaran, dan kadang-kadang diuji juga dengan masalah hukum. Tapi benar kata Mbak Bivitri, jangan lihat dari jumlahnya, tapi lihat dari soliditasnya. Karena memang berjuang untuk demokrasi itu ujiannya 2. Konsistensi, kesabaran, dan 1 lagi kadang-kadang dalam keterasingan ya Mbak ya. Karena suara berbeda sering dieksklusi atau kemudian disikapi dengan menjauhkan kita dari proses atau keterlibatan. Tapi tidak apa-apa. Karena yang namanya berjuang itu ya memang harus begitu. Siap menerima konsekuensi. Saya ingin mengawali karena ini para Madinah, Cak Nur begitu ya. Yang saya baca buku-bukunya dari saya SMA. Cak Nur itu kan pemikirannya ada 3 kalau boleh dirangkai. 1 keislaman, 2 kemodernan, dan yang ketiga keindonesiaan. Nah, salah satu nilai yang merangkai 3 hal tadi itu adalah pola pikir inklusif. Pola pikir inklusif itu adalah salah satu fondasi dari demokrasi selain kebebasan. Nah, kalau kita bicara demokrasi, demokrasi bukan sekedar ritual. Tapi demokrasi itu sistem nilai. Ada nilai-nilai di dalamnya. Kejujuran, keadilan, kesetaraan, kebebasan, anti korupsi, non-diskriminasi, anti kekerasan, dan lain sebagainya. Karena dia sistem nilai, maka demokrasi harus dijaga oleh sistem hukum, supremasi hukum. Hukum hadir untuk menjaga demokrasi. Hukum hadir untuk rakyat. Bukan hukum hadir untuk kekuasaan. Kan tadi sudah disebut ya. Nah, demokrasi dan supremasi hukum, supremasi konstitusi
dia kompatibel satu sama lain, tidak saling meninggalkan. Tidak demokrasi duluan, di belakangnya hukum, atau hukum duluan, di belakangnya demokrasi. Untuk mewujudkan itu kawan-kawan kita butuh dua hal. Ini dua hal ya, bukan dua yang itu. Yang pertama adalah, ya dua hal yang agak susah nih. Yang pertama adalah kita butuh kendali itu ada oleh rakyat, bukan oleh kekuasaan. Atau popular control bahasanya. Yang kedua adalah kita butuh political equality, kesetaraan politik. Bukan kemudian karpet terbang, kalau bahasa teman saya Ferian Sari, untuk orang-orang tertentu hanya demi memfasilitasi dia untuk dapat kekuasaan. Makanya ada putusan pengadilan, ada kasus paman dan lain sebagainya. Hukum harus untuk rakyat, bukan hukum untuk kekuasaan. Kendali oleh rakyat hanya bisa ada kalau kita ada kesetaraan politik. Dan kita sudah memilih bahwa pemilu itu adalah pilihan kita untuk sirkulasi elit gitu ya. Tapi bukan sekedar pemilu sebagai ritual. Kalau partisipasi rakyat saja harus bermakna, kita juga butuh pemilu yang bermakna gitu. Saya tahun depan tuh genap 25 tahun bekerja untuk isu pemilu. Apakah kemudian sudah senang dengan situasi hari ini? Tidak. Banyak hal yang kadang-kadang bikin saya itu, kok kita nih bukannya melangkah maju gitu ya, level up. Tapi yang dibahas masih itu-itu saja. Bahkan untuk konteks prosedur, tadi Mbak Bivitri bilang prosedur, kita tuh sekarang masih menghadapi tantangan. Contoh nih, lokasi universitas ini berada, Jakarta, ada RUU DKJ namanya, Daerah Khusus Jakarta. Pasal 10-nya bilang pemilihan gubernur itu tidak melalui pilkada, tapi diangkat oleh presiden. Anomali kan? Waktu jadi ibu kota dipilih langsung oleh rakyat, pilgub 2 putaran. Ketika jadi daerah khusus bukan lagi ibu kota, mau diambil loh hak politiknya warga DKI melalui pengangkatan gubernur oleh presiden. Padahal Jakarta ini literasi politik, literasi digitalnya itu terbaik, salah satu yang terbaik di Indonesia. Ini harus kita antisipasi. Kalau ukuran DKI, argumennya adalah dana demokrasi bisa dialihkan ke pembangunan infrastruktur. Bagaimana dengan daerah-daerah lain yang nanti akan datang angka-angka soal indeks pembangunan manusia, indeks pendapatan daerah, itu akan bisa jadi klaim-klaim lanjutan bahwa daerah-daerah lain juga tidak siap untuk demokrasi. Suara rakyat kemudian bisa diambil alih atas dasar kepentingan infrastruktur, atas kepentingan pembangunan dan seterusnya. Jadi teman-teman, saya berpikir kok kayaknya yang prosedural aja kita harus terus berdebat ya, untuk bicara hak kita gitu. Apalagi kemudian menghasilkan pemilu yang bermakna, meaningful elections, bukan sekedar regularitas. Ada 6 syarat yang dibutuhkan. 1, aturan mainnya harus adil dan demokratis. Bukan sekedar yang menghadirkan karpet terbang gitu ya, buat orang untuk dapat tiket pencalonan. Karena kalau karpet merah terlalu baik hati Mbak, ini karpet terbang gitu, dihantarkan langsung, bahkan namanya disebut langsung. Nah, makanya jangan sampai pemilu itu sekedar datang ke TPS, takut ada golput gitu ya. Indonesia tuh nggak usah takut soal angka partisipasi. Kita tuh pemilunya sukarela, hak. Itu saja partisipasinya 81,97%. Salah satu yang tertinggi di dunia dengan hak pilih yang sukarela. Tapi kan hak pilih yang gimana dulu gitu ya, bermakna atau tidak. Jadi jangan sekedar datang TPS terima surat suara hanya karena itu sudah menjadi tradisi kita. Tapi apakah surat suara itu hasil dari produk hukum yang benar? Hasil dari aturan yang benar? Apakah hasil dari karpet terbang atau bukan gitu ya? Itu yang pertama. Kerangka hukumnya juga harus benar gitu, harus demokratis. Karena pemilu instrumen demokrasi, harus dibungkus oleh aturan main yang juga demokratis. Yang kedua adalah penyelenggara pemilunya juga nggak boleh curang. Karena kenapa? Suara kita cuma satu orang, satu suara, satu nilai. Jangan sampai kemudian penyelenggara pemilunya jadi jubir kepentingan politik tertentu. Yang ketiga, birokrasi dan aparat keamanannya harus netral. Kapan cerita tuh tentara aktif kok bisa pakai baju simbol pasangan calon tertentu?
dan dibilang bukan pengawasan gitu ya. Mungkin rasionalitas dan akal sehat kita lagi diuji. Birokrasi digerakkan untuk kepentingan. Birokrasi itu harusnya digerakkan untuk pelayanan publik gitu. Kita bicara reformasi birokrasi dengan meritokrasi, bukan birokrasi karena promosi aliansi politik. Betapa rusaknya pemilu kita kalau birokratnya berpihak dan partisan. Yang itu tadi 3 ya. Yang keempat adalah kita bicara soal peserta pemilu. Peserta pemilunya harus adu gagasan, bukan adu gimmick gitu. Karena kalau sekedar adu gimmick, kita nih nggak bicara konser idola. Idola itu cuman kalau kita butuh hiburan, kita cari idola, iya nggak? Tapi ini pemimpin loh. Yang kebijakannya tadi Mbak Bibip sebut soal RUU masyarakat adat 10 tahun mangkrak. Tapi ada RUU yang lebih menyakitkan hati lagi. Namanya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Sudah 20 tahun. Padahal jelas untuk memuliakan manusia, untuk kemanusiaan. Apa sih yang jadi penghalang? Masa iya menghormati, memuliakan PPRT dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila? Masa iya ingin memuliakan PPRT dianggap mendorong nilai-nilai liberalisme, merusak budaya kekeluargaan? Kan nggak masuk akal gitu. Makanya teman-teman jangan cuma peduli sama pilpres, peduli sama partai politik yang juga ikut pemilu legislatif. Nggak akan ada kebijakan yang bagus kalau parlemennya membleh, cuman sekedar jadi stempel dan paduan suara untuk eksekutif. Berilah perhatian pada 4 surat suara yang lain. Parlemen daerah, DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi, DPD, dan DPR. Syarat demokrasi itu salah satunya adalah pengawasan pada pemerintahan, check and balances. Kita butuh parlemen yang efektif, bukan sekedar parlemen yang tadi ya, paduan suara. Akhirnya apa? RUU MK 7 hari jadi, IKN jadi, Cipta Kerja dibilang inkonstitusional, dikasih waktu 2 tahun untuk beresin. Pendekatannya apa? Keluarin perpu, disahkan juga perpunya gitu. Jadi kasihlah ruang-ruang kontrol itu pada kepedulian teman-teman juga ke partai politik dan parlemen. Nah itu tadi 4 ya. Yang kelima, penegakan hukum atas pelanggaran juga harus beres. PPATK menemukan ada dugaan aliran dana 1 triliun yang berasal dari dana-dana ilegal katanya untuk penggalangan suara atau politik uang. Lalu kemudian kita tanya bagaimana penegakan hukumnya? Jawabannya adalah tidak bisa dilakukan karena itu bukan di rekening resmi dan hanya bisa diawasi kalau itu masuk lewat rekening resmi. Ini lagi-lagi rasionalitas kita diuji. Orang kalau mau curang mainnya jalur resmi atau jalur ilegal, ya pasti jalur gelap kan gitu. Nah ini jadi refleksi buat kita, pemilu bermakna macam apa sih yang ada hari ini? Atau jangan-jangan bukan itu yang hadir hari ini. Dan yang terakhir adalah kita butuh demos tadi ya. Kita butuh warga yang menempatkan pemilu bukan sekedar pemilu, tapi warga yang mampu punya posisi tawar. Pemilu itu mau dia bikin gimana? Pemilu itu mau punya dampak apa? Oleh karena itu tidak berhenti hanya di bilik suara. Makanya kalau kita bicara kemunduran demokrasi, kalau kita bicara bahwa pemilu adalah pemicu, salah satu pemilu itu Mbak penyumbang indeks demokrasi kita yang warnanya masih hijau. Kalau yang warnanya merah apa? Yang warnanya merah independensi peradilan, dan yang kedua adalah absence of corruption. Kita itu punya 2 problem besar kalau menurut pengukuran IDEA. Tapi sekarang ternyata pemilunya juga udah warna merah gitu. Nah, oleh karena itu saya kira kita lagi SOS ya demokrasi kita. Demokrasi kita bukan hanya sekedar dalam ancaman, bahkan sudah dalam kendali kekuasaan. Nah 2024 saya kira tantangannya bukan hanya membawa kita ke TPS, tapi juga apakah kita mampu memaknai pemilu itu sebagai instrumen demokrasi yang bermakna. Nah nanti biar Melki yang jawab ya, walaupun Melki tantangannya juga besar. Tapi teman-teman berjuang buat demokrasi
Saya 25 tahun, tantangan demokrasi itu memang seperti teori sederhananya Polybios ya. Dia sebuah siklus yang mudah sekali tergelincir. Tergelincir kembali kepada otoritarian kalau apa? Kalau demosnya terlena. Demosnya kemudian tidak memberdayakan diri di tengah status quo yang selalu mengkonsolidasi diri. Pilihan ada pada kita. Apakah kita akan jadi demos yang berdaya di 2024 atau demos yang terperdaya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saya udah mulai stabil. Tadi saya bilang sama Afik digoyang angin hilang, apalagi digoyang kekuasaan ya. Tapi enggak ya. Ternyata poinnya dua tuh, penguatan masyarakat sipil sama penguatan sistem. Teman-teman kembali aja deh. Demokrasi itu kan intinya butuh kendali oleh rakyat ya. Nah, kendali oleh rakyat tuh kita bicara kita dulu gitu. Bicara soal kita yang memilih aktivisme masyarakat sipil. Kalau milih jalan ini tantangannya satu, jangan pernah ngarepin kue gitu ya. Tapi kalau sebagai aktivis masyarakat sipil masih berharap kebagian ini, kebagian itu, jabatan ini, posisi itu. Apalagi hari ini banyak sekali lembaga-lembaga independen negara yang butuh komisioner gitu ya. Tapi kalau pikirannya sudah ke arah sana tuh susah. Maka oleh karena itu kalau kita bicara soal kontrol masyarakat, kendali oleh rakyat, mulailah aktivisme itu dari dua jalur. Satu, aktivisme sosial kayak yang dilakukan hari ini ya. Yang kedua, karena saya backgroundnya hukum, saya tuh selalu bilang sama teman-teman mahasiswa, karena alhamdulillah saya satu alma mater sama dua orang kanan kiri nih, Melki dan Mbak Bibit. Background kita sama-sama hukum. Mulailah aktivisme hukum sebagai warga negara, karena kita berhak juga mengakses hukum, siapapun kita. Ada saluran-saluran hukum yang bisa kita ambil tanpa harus jadi sarjana hukum. Aktivisme hukum itu bagian dari meluruskan hukum yang bengkok dan bahkan bisa mengkoreksi sistem. Tadi soal Afik bilang menghilangkan barrier to entry. Saya 2 kali tuh gugat ambang batas pencalonan presiden ke Mahkamah Konstitusi. Dua-duanya sukses ditolak. Nah, sekarang kami lagi menguji soal ambang batas parlemen. Jadi partai politik di Indonesia itu overkill persyaratannya. Mendirikan partai mahal, sulit, murah, mahal, sulit, kompleks, butuh biaya besar. Politik biaya tinggi, mendirikan partai. Jadi peserta pemilu juga gitu. Udah jadi peserta pemilu, ada lagi ambang batas parlemen 4%. Sudah jadi peserta pemilu, nggak bisa nyalonin presiden sendiri karena ada ambang batas pencalonan presiden. Sekarang kita lagi menguji ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Ini pengujian kita yang ketiga. Nah, oleh karena itu kawan-kawan, ruang-ruang negara yang diberikan pada kita untuk menjadi bagian dari kontrol itu gunakan, manfaatkan. Kalau grassroots levelnya tadi aktivisme sosial sudah banyak dijelaskan, penguatan masyarakat sipil dan lain sebagainya. Saya mendorong kita semua untuk berani ambil langkah aktivisme hukum itu. Capek nggak? Capek banget. Kita kan ini partikulir ya, voluntarisme, saweran. Mbak Bivitri itu jadi ahli kami, nggak pernah dibayar, gratis. Minimal tadi kalau tanya solusi, mohon maaf ya, agak susah nih, dia yang bikin masalah kita harus cari solusi kan. Tapi minimal mungkin kolaborasi apa yang bisa kita bikin. Apa sih sumber daya dari kita yang bisa kita manfaatkan? Punya pemikiran, gunakan pemikiran. Punya sedikit uang, donasikan. Punya sedikit ilmu, manfaatkan. Minimal kasih support bagi mereka yang sedang menjadi target kekuasaan atau dianiaya oleh kekuasaan. Kalau saya memilih jalan aktivisme hukum itu, ada risiko nggak? Ada. Bikin kegiatan boleh jalan asal narasumbernya bukan Titi Anggraini. Bayangin tuh, kejadian yang bikin persyaratan siapa? Lembaga yang ngurusin demokrasi. Ya nggak apa-apa, selalu ada kawan. Nah, jadi hal-hal yang begitu kita juga harus, pertama kalau ingin menjadi bagian dari solusi, merdekakan diri dulu lah dari jebakan kekuasaan atau ingin kebagian kue-kue tadi. Jadikan diri itu merdeka dulu. Dengan kita merdeka, kita jadi lebih berani untuk nggak takut. Saya kira itu aja, makasih. Pakai ya video ya. 1, 2, 3. 1, 2,
1, 2, 3. Hidup demokrasi. Hidup demokrasi. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 secara legal formal Indonesia bubar. Tahun 2025 Indonesia bubar secara de facto menuju kejayaan Indochina Raya. Jiwaku merdeka semesta alam, ragaku merdeka mengisi kemerdekaan.